Di sini akan saya jelaskan sedikit banyaknya mengenai apa sih IKSP Ikra Sakti itu. Saya nanti jangan-jangan adik-adik ikut sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak tahu itu IKSP Ikra Sakti. Dan nanti ini kewajiban adik-adik untuk menjabarkan. Karena adik-adik inilah generasi setelah kami. Setelah kami ini adik-adik akan menjadi generasi penerusnya. Nggak mungkin. Saya akan selamanya, saya akan terus-menerus seperti ini. Nanti adik terus dan terus-menerus. IKSP Ikra Sakti adalah suatu kumpulan organisasi. Bukan suatu kumpulan ilmu politik. Itu yang penting. Ya. Tapi kalau di dalam IKS ini dibicara politik, angkat tangan aja. Maaf, saya nggak ikut campur. Maaf, saya bukan ahlinya bidang politik. Kalau soal di dalam organisasi. Itu. Jadi IKSP Ikra Sakti adalah suatu organisasi. Ya. Yang berdiri tahun atau tanggal 15 Januari 1980. Tepatnya di Jalan Merpati nomor 45, Madiun, Jawa. Ini harus tahu dulu. Dan diguru besari oleh beliau Bapak Haji Raden Totong Kim Darto. Ini harus tahu dulu dasarnya tuh. Jangan sampai adik-adik nanti terima pertanyaan dari orang-orang luar, orang tua bahkan nggak tahu. Itu lucu. Yang kedua, IKSP Ikra Sakti ini adalah suatu ikatan pencak silat yang beraliran kungfu. Karena ilmu kungfunya ini diambil dari negeri Tiongkok dulunya. Kenapa masuk ke Indonesia dinamakan pencak silat? Karena di pencak silat Indonesia ini ada naungannya yang namanya IPSI, Ikatan Pencak Silat. Supaya bisa masuk ke IPSI, dirubahlah yang kungfu menjadi pencak silat. Tapi gerakannya 75% identik dengan aliran kungfu, tidak merubah dari aslinya. Makanya di Indonesia sering disebut ya pencak silat, Ikatan Keluarga Silat atau IKSPI Putra Indonesia, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Itu aja. Terus akhirnya ditambahi dengan Kerasakti. Kenapa ikatan? Kita semua ini diikat menjadi satu, menjadi keluarga walaupun beda ayah, beda ibu, beda kampung. Ya beda agama bahkan, apalagi cuma warna kulit, kaya miskin itu nggak pengaruh di sini. Jadi diikat jadi satu, dikuatkan lagi menjadi satu keluarga. Supaya apa? Rukun. Anggaplah kita ini saudara kandung. Ya, satu guru, satu ilmu. Bahkan satu banyu kalau orang Jawa, satu air. Ini nggak boleh mengolok-olok teman satu dengan teman yang lain, apalagi sampai bertengkar, bermusuhan, dan seterusnya. Diikat jadi satu, namanya Ikatan Keluarga. Terus silat, iya karena organisasinya silat. Putra Indonesia tahun 1980, Kerasakti ini tidak boleh diikuti oleh kaum hawa atau kaum wanita. Karena di waktu saat itu latihannya tengah malam. Takut menimbulkan fitnah, akhirnya cuma putra. Berjalannya waktu, demi tahun ke tahun, pesatlah itu IKS. Akhirnya putri pun berpartisipasi, andil, ingin menyumbangkan amal ibadahnya, ikut distribusi untuk negara yang kita cintai. Makanya Kerasakti diikuti juga putra dan putri, tapi namanya tetap Putra Indonesia, tidak dirubah. Nah, terus ditambah dengan Kerasakti. Kenapa dinamakan kera? Karena gerakan silatnya ini kebanyakan identik kayak binatang kera. Jadi masyarakat itu menilai, kalau binatangnya kok kera ya silatnya. Bapak Totong baru tercetus di situ. Dinamakan kera. Jadi orang ya, seperti ini. Ada perguruan seperti tapak suci. Lambangnya kan pasti tangan tuh. Ya kan? Tapak, telapak tangan suci.
Itu nggak usah saya jabarkan. Ada yang Bango Putih, ada perguruan Bango Putih, ada merpati, merpati putih, gambarnya ya merpati. Seperti SH Terate, gambarnya ya bunga terate. Dan seterusnya, begitu juga Kerasakti bergambarkan ke kera. Karena ngambil jurusnya saja, bukan ngambil rohnya kera, tapi mengambil jurus dan geraknya seekor ke kera. Terus ditambahi sakti. Pertama, harapan Pak Totong itu bertambah wibawanya. Yang paling penting ilmunya IKS ini bisa manfaat. Itu yang dinamakan sakti, tanda kutip ya. Jadi jangan keras sakti, wah saya sakti nggak bisa mati nih. Kebal bacok nih, menang-menang nih di jagat ini. Nggak seperti itu. Karena ilmu IKS tahun 80 sampai detik ini termudah tersebar dimanapun sampai bahkan ke mancanegara. Karena di 18 negara selain Indonesia ini, ada 18 negara di luar negeri ini yang sudah pesat sekali perkembangan dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Kebanyakan identik dengan doa pengobatan. Karena Kerasakti itu doa pengobatan itu sangat identik. Makanya orang-orang dulu IKS itu kebanyakan ya menjadi orang ngerti. Karena mendalami ilmunya. Kalau orang dia yang mengatakan dukun lah. Orang dulu mengatakan dukun. Nah di sini Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Ikatan diikat jadi satu menjadi keluarga silat Putra Indonesia Kerasakti menjadi pesilat, menjadi pendekar dan warga yang bermanfaat. Itu pedoman dari IKSP Kerasakti ini. Akan bisa masuk dengan baik dan benar bila mana mendapat 3 unsur. Nah ini harus 3 faktor. Apa itu? Ridhonya Allah. Dengarkan, ridhonya Allah. Ridhonya orang tua dan ridhonya guru. Pelatihmu ini yang termasuk guru kamu. Ya. Pelatih ini termasuk gurumu. Pelatih Mas Adi itu termasuk gurumu. Saya juga termasuk gurumu. Nah inilah, selama guru itu menyampaikan hal yang baik dan benar, sami'na wa ta'na. Ikuti, siap. Tapi kalau guru mengajarkan hal-hal yang melanggar, ya jangan. Selama guru itu mengajarkan, menyuruh, merintahkan hal yang baik, lakukan. Insya Allah ilmu kamu akan meningkat sendirinya. Ini yang saya lakukan dari dulu. Dan selanjutnya untuk adik-adik semuanya, ya, tolong diimbangi antara fisik dan non-fisik, jasmani dan rohani. Karena dalam ilmu Kerasakti ini tidak hanya fisiknya saja. Saya kasih gambaran. Adik-adik ini di bidang jasmani, ya, di bidang jasmani mungkin kuat, silatnya hebat, kuat fisiknya, karena masih remaja, dewasa dan masih kuat lah. Tetapi tanpa rohani, ilmu itu akan menjadi sia-sia. Berjalannya waktu, fisik kamu akan semakin susut, semakin berkurang makan usia. Tulang-tulangmu semakin berkurang, kekuatanmu semakin berkurang. Ya, dari kekuatan seluruh anggota tubuh kamu, itu akan makin berkurang. Tapi kalau diimbangi dengan rohani, ilmumu rohani, fisik itu bisa dikalahkan dengan rohani. Percaya tidak percaya monggo. Apa maksudnya doa? Ada kan orang yang menjatuhkan orang tanpa fisik, ada itu. Kenapa? Kekuatan doa. Kalau orang dulu itu ilmu kebatinan, kalau orang dulu. Nanti tak kasih gambaran sedikit-sedikit. Wah, nanti kalau ketemu sana pasti tak keroyok, pasti ingin saya caci maki, pasti tak hadang, tak minta rokoknya, tak minta uangnya. Tetapi kita mempelajari ilmu rohani, setelah ketemu orangnya itu orangnya nggak jadi nodong, orangnya nggak jadi minta rokok, malah bahkan dengan ramah. Ini apa? Menunjukkan bahwa rohani itu, spiritual itu penting. Ya, itu penting. Paham sampai di sini? Ya, boleh. Bahwa IKSP Kerasakti ini tidak cukup sampai di sini.
Ya, sedikit sejarah saja singkat, tidak perlu saya ulangi. IKSP Kerasakti itu di Wonogiri berdiri tahun 91 kalau nggak salah. 91. Ya, karena saya dulu latihannya di Batu Retno. Di sini berdiri tahun 91 92 kalau nggak salah. Nah, tapi saya resmi menjadi pelatih di sini tahun 99. Tapi 94 saya sudah melatih di sini. Ya. 94 saya melatih di sini. Dulu waktu listrik belum ada, perjalanan Batu ke sini tiap malam pulang jam 2 malam tanpa bayaran. Sama sekali nggak ada yang bayar. Akhirnya saya waktu itu masih lajang 94 99 saya menikah orang sini, akhirnya saya menetap menjadi pelatih sini. Sebelum saya ada, dibawa oleh beliau almarhum Bapak Indro Karno, yang latihnya di Sumatera, dibawa ke sini, alias bapaknya Mas Zikri. Paham ya? Ngerti ya Mas Zikri ya? Itu bapaknya Mas Zikri, itulah cikal bakal di Grimarto. Kalau tahun 95 dia vakum, apalagi 99 vakum. Saya sampai hari ini, ya ini yang megang. Berarti dari tahun 91, Dinggeneng ini termasuk di Wonogiri yang paling aktif. Dan alhamdulillah belum pernah ada huru hara. Ya, padahal surat kami resmi dari RT, RW, kelurahan dan ramil, camat, ya, itu resmi. Alhamdulillah, kalau nggak terhitung, khususnya di Grimarto ini IKSP Kerasakti itu udah ribuan. Cuma tidak dinampakkan, gitu, ya, itu. Jadi kita tahu sejarah dulu. Ya nanti harapan saya adik-adik nanti jangan sampai melupakan sejarah. Jadi bisa saling toleransi, ya, hormat menghormati kakak-kakak pelatih kamu. Kenalkan ke adik-adik jijik kamu nantinya. Oh dulu si Mas Adi pelatih saya, dulu Mas Jikri pelatih saya. Si A pelatih saya mempunyai ini untuk mentok ke sini. Nah, saya juga mentok nanti, larinya ke Pak Totong. Gitu. Guru besar kita. Gitu ya, paham ya mengenai IKSPI Kerasakti. Dan yang terakhir saya sampaikan di sini, ilmu IKS ini nanti setelah kamu disahkan, diupacarakan, jangan heran bahwa ilmu nanti antara satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Ilmunya si A, si B, si C, D, E, F tidak sama. Tidak sama, kenapa? Padahal minum air yang sama, waktu yang sama, jam, letting yang sama, bahkan di doa yang sama. Tapi nanti tidak akan sama rata. Setelah minum air itu, nanti ilmu kamu ibarat derajat, hitungan derajat, suhunya itu sama-sama 5 derajat umpama. Lepas dari hari ini, bisa yang satu menjadi 10 derajat, bisa yang satu menjadi 0 derajat, yang bisa menjadi 100 derajat. Apa maksudnya? Tinggal cara anak-anak mengamalkan ilmu tadi. Kalau kamu sering mengamalkan, ibarat pisau tuh sering kamu asap tuh, ya tajam. Wasilahnya gimana? Wasilahnya banyak. Sering amal, ya tidak harus wirid bagus. Ada tata cara wasilah untuk meningkatkan ilmu. Ibadah yang tekun, tidak berani dengan orang tua, menjadi anak yang sabar, sering puasa, sering berzikir, sholawat, dan seterusnya. Ilmu kamu akan berbeda sendiri. Nanti akhirnya di saat kamu praktek, baik jasmani maupun rohani, beda. Nah nanti kalau si A, nama kamu siapa umpama? A? Anjar. Satu? Mikael. Anjar dengan Mikael nih. Letting yang sama nih, waktu yang sama nih, ibarat kelas-kelas yang sama, naik di waktu yang sama. Jangan heran kalau besok kamu ngobatin orang cepat. Jangan heran ya. Sedangkan ini kok orang cepat, umpama. Atau sebaliknya, ini ngobatin orang cepat nih, ini nggak cepat. Pertanyakan di hati kita masing-masing. Oh, apa saya kurang mengamalkan ya? Oh, teman saya itu ahli sedekah. Bahkan Senin Kemis puasa terus. Saya nggak pernah Senin Kemis.
boro-boro puasa. Ini akan beda. Jangan heran ya. Jangan heran. Perempuan sama seperti itu. Nah, secara fisik, kalau kamu setiap latihan 3 kali sama yang sebulan sekali, pasti kan beda. Ya kan? Makanya saya nggak akan merasa cukup. Dari tahun segitu saya sudah menjadi warga, ini nggak akan bosen sampai sekarang. Sampai di sana-sana, saya juga masih latihan fisik, jasmani dan rohani. Nah ini.